Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pangesti dengan NIM D1D021157. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan konflik sumber daya hutan dengan studi kasus Taman Nasional Kutai atau di Kalimantan Timur. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Marwoto, SHUT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan. Langsung saja, Taman Nasional Kutai yang dikelilingi daerah industri telah mengundang masyarakat untuk bermukim di dalam maupun di luar kawasan Taman Nasional. Mereka berharap dapat memperoleh banyak lapangan kerja. Sebelum 1982, yaitu saat kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Nasional, di dalam kawasan ini telah terdapat pemukiman atau enklave di beberapa tempat yang terpisah. Pada saat ini, pemukiman tersebut telah menjadi desa definitif. Adapun dari desa tersebut yaitu ada Desa Sangatta Selatan, Desa Singagawe, Desa Sangkimah, dan Desa Teluk Pandan. Sampai tahun 2002, penduduk yang bermukim di keempat desa tersebut berjumlah 19.794 orang. Sejak terdirinya Taman Nasional Kutai memang tidak pernah lepas dari berbagai macam konflik yang sudah berlangsung sepanjang zaman Belanda, yang sudah berlangsung sepanjang sejarah pemukiman di dalam kawasan dan perubahan status kawasan sejak zaman Belanda. Masalah pemukiman ini memang telah ada sejak lama, namun pada waktu itu sejumlah pemukim masih sedikit dan mereka tidak berani melawan terhadap petugas yang mengawasi Taman Nasional Kutai tersebut. Konflik sekitar kawasan Taman Nasional Kutai. Pada kawasan Taman Nasional Kutai selalu mengalami konflik. Menurut keterangan seorang penduduk, desa-desa yang telah ada sebelum kawasan ini berstatus sebagai kawasan konservasi adalah Desa Sangatta Selatan dan Desa Sangkimah. Kemudian diganti Desa Sangkimah. Pada awalnya, Desa Sangkimah didirikan oleh sekelompok orang Basab yang kemudian digantikan oleh suku Dayak. Akan tetapi, mereka berpindah-pindah dan semakin menjauh dari pantai. Akhirnya, wilayah ini ditempati oleh suku Kutai. Namun kemudian datang suku Bugis dari Kecamatan Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan yang sampai saat ini bermukim di Desa Sangkimah. Kedatangan pertama penduduk dari Sulawesi ini terjadi pada tahun 1924. Perintis Bugis ini terdiri dari satu kelompok yang beranggotakan kurang dari 10 orang. Pada tahun 1971, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 230/KPTS/UM/6/1971, sebagian kawasan ini yaitu seluas 106.000 hektar dilepaskan. Pelepasan seluas 60.000 hektar ini diperuntukkan bagi HPH, PT Kayu Mas, dan sisanya seluas 46.000 hektar untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Bada NGL. Dengan adanya pelepasan kawasan, pemukim yang berada dalam areal ini diharuskan berpindah karena mereka mendapatkan ganti rugi lahan dari perusahaan. Akan tetapi, pemukim ini hanya berpindah dari kawasan yang telah lepas ke bagian hutan lainnya yang masih dalam kawasan konservasi. Tahun 1991, berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 435/KPTS 8/1991, kawasan Taman Nasional Kutai ini dikurangi lagi sebesar 1.371 hektar untuk perluasan Kota Bantang dan PT Pupuk Kaltim, sehingga luas kawasan TNK menjadi 168.629 hektar. Selain pengurangan luas Taman Nasional sebagai akibat berbagai kebijakan, kebakaran hutan yang telah mengurangi luas areal TNK, kebakaran hutan yang terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 1997, dari Januari sampai Mei 1998, semakin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah pusat dan Balai Taman Nasional Kutai dalam menjaga kawasan hutan ini. Pada tahun 1999, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengusulkan perubahan sebagian areal TNK menjadi kawasan non-budidaya kehutanan, kawasan budidaya dan kehutanan, seluas 15.700 hektar. Areal ini dicadangkan
untuk relokasi desa-desa dan pemukiman yang saat ini berada di dalam wilayah TNK, serta untuk pembangunan ibu kota Kutai Timur. Sangatta termasuk pembangunan lapangan udara dan pelabuhan. Pada bulan April tahun 2000, Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan persetujuannya untuk membuat enclave, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Kerja atau SPK Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam nomor 830/DJ5/LH/2000. SPK tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat melaksanakan tata batas enclave di 4 desa, yaitu Sangatta Selatan, Singagawe, Sangkima, dan Teluk Pandan. Pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada Balai Nasional Kutai. Menurut Balai Taman Nasional Kutai, bagaimanapun juga keberadaan masyarakat di dalam kawasan TNK merupakan hal yang ilegal. Satu-satunya solusi adalah memindahkan masyarakat keluar dari kawasan TNK. Apabila dibiarkan dan hanya diberi batas, penduduk dalam kawasan akan terus berkembang dan hampir dipastikan akan menambah tekanan terhadap wilayah TNK. Untuk menghadapi berbagai konflik yang terjadi di dalam kawasan TNK, pihak Balai merasa bahwa penegakan hukum harus dilakukan. Apalagi pada saat ini, pihak Balai sudah kehilangan wibawa dan kekuatannya di mata masyarakat sejak masa reformasi. Masyarakat menjadi sangat berani. Hampir setiap bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak TNK mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Mereka sudah tidak merasa takut kepada siapapun, sehingga mereka bisa sangat nekat menggunakan parangnya untuk mengancam petugas. Sementara itu, upaya pendekatan masyarakat melalui penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat selalu mendapatkan hambatan. Yang kedua itu ada pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah pusat terkesan lama sekali tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Akibatnya, laju kerusakan TNK berlangsung dengan sangat cepat dan semakin parah. Pemda merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah-masalah konflik yang terjadi di TNK. Walaupun sebenarnya TNK bukan masalah wewenangnya, namun masyarakat pemukim sangat berharap bahwa Pemda dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di antara mereka dengan BTNK, apalagi masyarakat tersebut telah bermukim sejak dahulu di dalam kawasan tersebut. Dan Pemda tidak bisa begitu saja mengabaikan keberadaan mereka di sana. Hal inilah yang mendorong Pemda untuk menetapkan 4 desa definitif yang berada di dalam kawasan TNK. Desa kabupaten telah melakukan pengajuan rancangan peraturan daerah atau Raperda kepada pemerintah pusat melalui surat nomor 177/BSSIG/9/2002 tanggal 5 September 2002. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten untuk membantu Balai Taman Nasional Kutai dan pemerintah pusat dalam pelestarian Taman Nasional adalah membuat studi mengenai pelurusan data Taman Nasional Kutai. Yang ketiga yaitu masyarakat sekitar Taman Nasional Kutai. Di mata masyarakat, Balai Taman Nasional Kutai dipandang sebagai penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan masyarakat dalam kawasan Taman Nasional. Tidak masuknya jaringan listrik ke desa dan tidak dibangunnya jembatan menurut masyarakat adalah akibat larangan dari BTNK. Namun menurut staf BTNK, pelanggaran ini didasarkan atas kewajiban pengelola untuk menjaga keaslian kawasan TNK, sehingga segala bentuk pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional tidak diizinkan. Masyarakat merasa berhak berada di dalam kawasan tersebut karena mereka telah bermukim sejak lama dan turun-temurun, jauh sebelum kawasan konservasi ini ditetapkan. Pada awal kedatangannya, mereka tidak mengetahui dan tidak ada yang memberitahu bahwa mereka berada dalam kawasan konservasi. Namun sampai saat ini mereka merasa tidak masalah dengan keberadaan mereka di dalam kawasan tersebut. Setelah masa reformasi, masyarakat menjadi lebih berani karena merasa mendapatkan dukungan dari luar, terutama dari Pemda Kabupaten. Apalagi pada saat pemilihan Bupati Kutai Timur, dalam satu kampanyenya menjanjikan dan melepaskan kawasan yang mereka tempati dari wewenang TNK. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa pembukaan lahan TNK bukan lagi sesuatu yang ilegal.
melakukan protes kepada tim Inclave yang dianggap hanya bekerja di atas meja. Masyarakat yang merasa tidak puas menuntut tim Inclave untuk segera mengubah batas-batas Inclave yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan mereka sempat menahan tim Inclave di desa Sangkima selama 2 hari sampai mereka setuju membuat batas-batas Inclave yang baru. Sesuai dengan hasil kesepakatan dengan masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab luas areal yang di Inclave menjadi lebih besar. Saat ini, masyarakat telah menghentikan pembukaan areal baru dan mulai menunjukkan sikap konservasionis, seperti melakukan penanaman untuk rehabilitasi mangrove. Bahkan untuk melaksanakannya, mereka telah membuat rancangan peraturan desa. Pihak yang terlibat yang keempat yaitu ada LSM, Bina Kelola Lingkungan. Bina Kelola Lingkungan merupakan LSM yang banyak melakukan studi dan pendampingan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. BIKAL banyak berperan dalam menjembatani diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam konflik. TNK merupakan kawasan konservasi yang dikelilingi oleh banyak perusahaan berskala besar. Bahkan salah satu di antaranya adalah Pertamina, berada di dalam kawasan Taman Nasional. Akhir-akhir ini, konflik yang semakin dipicu dengan adanya kesalahpahaman para petentu kebijakan mengenai konsep desentralisasi dan proses desentralisasi yang sedang bergulir. Di lapisan bawah, masyarakat memahami reformasi sebagai kesempatan untuk melakukan balas dendam. Segala sesuatu yang tadinya tidak boleh sekarang menjadi boleh dan sah atas nama reformasi, euforia reformasi. Begitulah yang sering dikatakan orang. Yang kelima yaitu Universitas Mula Warman. Masalah konflik kehutanan di kawasan Taman Nasional Kutai sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi mulai memuncak sejak kebijakan desentralisasi digulirkan. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Bupati Kutai Timur menetapkan Sangatta menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Penetapan ibu kota kabupaten ini memang menimbulkan banyak pertanyaan dan berbagai pihak karena penetapannya tidak didahului oleh analisis dampak lingkungan. Upaya penanganan konflik. Salah satu upaya dalam penyelesaian konflik kehutanan di TNK adalah dengan membuka ruang dialog dalam bentuk lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 April 1999 dan 22 Juli 1999. Lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama antara Program Natural Resource Management atau NRM, EPICUSAID, Balai Taman Nasional Kutai Bapeda tingkat 1 Provinsi Kaltim, BIKAL, Plasma, dan Mitra Kutai. Selain para penyelenggara, pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam acara ini adalah instansi pemerintah atau Kanwil, Debhudbun Kaltim, Pemda Kabupaten Kutai, BPN Kabupaten Kutai, aparat keamanan dan ketertiban masyarakat Polda Kaltim, perusahaan swasta PT Pupuk Kaltim, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Salah satu hasil lokakarya adalah adanya keinginan masyarakat untuk segera melakukan penetapan batas fisik lapangan sebagai batas pengelolaan mereka. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya Taman Nasional Kutai dengan membangkitkan rasa bangga terhadap pelestarian TNK. Salah satu kegiatan kampanye di TNK dilakukan oleh Kenari, Kelola Wana Lestari, yang melibatkan berbagai instansi atau lembaga termasuk BTNK, Pemda, berbagai dinas yang terkait, LSM, guru, dan berbagai perusahaan yang beroperasi di sekitar TNK. Sampai saat ini hasil yang sudah tampak adalah masyarakat pemukim mulai menyadari kepentingan konservasi dalam kawasan TNK ini. Contohnya, masyarakat pesisir TNK tidak lagi membuka lahan untuk tambak dan sudah mau melakukan penanaman di daerah tersebut. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Taman Nasional Kutai sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang perubahan status kawasan. Selain itu, konflik ini terkait pula dengan sejarah pemukiman di dalam kawasan Taman Nasional Kutai yang memang tidak ada sebelum kawasan ini berstatus sebagai Taman Nasional. Pemicu konflik yang lain adalah kenyataan bahwa kawasan Taman Nasional ini dikelilingi oleh berbagai perusahaan besar yang menjadikan daya tarik yang besar bagi banyak yang untuk bermukim di sekitar kawasan TNK. Pelajaran penting yang dapat kita petik dari kasus konflik ini adalah tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam penetapan suatu kawasan taman nasional, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi berbagai benturan di kemudian hari. Benturan-benturan ini muncul karena perbedaan persepsi dan kepentingan
dari berbagai pihak. Penetapan kawasan Taman Nasional Kutai secara sepihak tidak akan menyelesaikan masalah dan bisa dinilai tidak adil oleh masyarakat karena akses mereka menjadi terbatas. Itulah tadi penjelasan saya tentang manajemen pengelolaan konflik sumber daya hutan dengan studi kasus Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Ya.